Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kepada saya MS Ethics ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 itu bab pertama ya, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Ya, jadi saya ulang tentang senyawa hidrokarbon. Nah, eh, yang akan kita pelajari ke depan mengenai senyawa hidrokarbon ini yaitu bagian pertama itu tentang kekhasan. Ya, jadi kekhasannya atom karbon. Yang kedua alkana, alkena, dan alkuna. Nah, karena senyawa hidrokarbon itu banyak, ya kita mempelajari mulai dari dasar. Inilah dasarnya senyawa hidrokarbon. Ada dalam bentuk alkana, alkena, dan alkuna. Nanti kita akan bahas ke depan. Kemudian yang ketiga adalah reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Ya, bagaimana reaksi-reaksinya? Reaksi apa saja yang terjadi pada senyawa-senyawa hidrokarbon. Ya, oke. Selanjutnya di slide berikutnya. Ya, 6. Ya, pertama kita bahas kekhasan atom karbon. Jadi sebenarnya ini belum masuk ya, belum masuk ke intinya yaitu senyawa hidrokarbon. Yang kita akan bahas dulu adalah atom karbon itu sendiri. Ya, itu khasnya ya. Ya, pertama, kekhasan pertama atom karbon itu adalah memiliki 4 elektron valensi. Ya, saya harap Ananda sekalian atau adik-adik sekalian mengingat kembali pelajaran kelas 10-nya tentang bagaimana menentukan elektron valensi. Nah, di sini saya ingatkan lagi kembali sedikit ya. Jadi saya ingatkan bahwa atom karbon itu simbolnya C ya. C, nomor atomnya 6. Ya, nomor atomnya 6. Pertama saya tulis konfigurasi teori atom bornya. Kalau teori atom bor itu 24 ya. 24. Jadi kalau atom bor yang dilihat adalah elektron valensi itu adalah elektron yang terletak paling luar. Elektron yang terletak pada kulit terluar atau ya paling luar dalam atom. Jadi makanya elektrovalensinya 4. Karena dia senyawa non logam, maka supaya dia stabil dia harus menerima 4 elektron ya. Nah, supaya dia stabil dia harus menerima 4 elektron. Dia membutuhkan 4 elektron lagi supaya dia bisa berdekatan kovalen. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini atom karbon yang memiliki nomor atom 6 itu konfigurasi teori bornya itu 24. Nah, supaya dia stabil maka dia membutuhkan 4 elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Ya. Karena C termasuk unsur atau atom non logam ya. Silakan diingat pelajaran kelas 10-nya. Kemudian saya gambarkan lambang Lewisnya. Di lambang Lewisnya itu pertama saya ingatkan lagi tulis C lambangnya, baru ditulis elektrovalensinya. Karena 4 elektrovalensinya berarti ada 4 titik ya. Saya ingatkan lagi. 4 titik. Nah, 4 titik. Ya, kalau dalam bentuk garis begini ya. Ya. Ya, jadi sekali lagi simbol titiknya begini ya. Simbol Lewisnya titik, kalau garisnya begini. Nah, maksudnya ini adalah atom C memerlukan 4 atom yang lain untuk bisa berikatan. Karena inilah atom karbon mampu mengikat banyak unsur-unsur yang lain, terutama pada atom C-nya sendiri. Nanti kita lihat bagaimana. Ya, jadi istilahnya biasa juga dikatakan bahwa atom C ini 4 tangannya.
empat tangannya ya. Di mana keempat tangannya ini harus terpenuhi. Maksudnya adalah harus terpenuhi. Maksudnya adalah harus memegang, harus memegang atom lain atau harus mengikat atom yang lain. Apakah sesamanya atom C atau unsur-unsur yang lain? Itu maksudnya. Kapan tidak sampai 4 itu berarti dia tidak stabil atau salah penulisannya. Kalau jika ada nanti dilihat atom C yang tangannya misalnya 1 jika atau 2 atau 3, harus 4 nah ikat kepada atom lain. Nah, saya ingatkan juga konfigurasi teori mekanika kuantum 1S2, 2S2, 2P2 ya. Jadi sama ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Nah, kulit pertama ada 2 elektron. Di kulit kedua ada 2 tambah 2, 4 elektron. Jadi sama ya. Sama dengan Bohr. Jadi inilah khasnya atom karbon. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang membuat atom karbon nanti bisa mengikat unsur-unsur yang lain, bisa membentuk rantai-rantai yang panjang itu karena dia mampu mengikat 4 atom yang lain, 4 unsur yang lain, karena elektrovalensinya 4 ya. Karena itu nanti alasannya. Nah, kemudian kekhasan yang kedua adalah, ini tadi kekhasan yang pertama, ini kekhasan yang kedua. Ya, kekhasan yang kedua itu jari-jari atomnya relatif kecil. Nah, coba kita lihat jari-jari atom C. Saya tulis ulang konfigurasinya. Konfigurasi Bohr saja ya supaya lebih mudah. Nah, kita lihat jari-jarinya. Kita melihat di sini atom C 2 kulitnya, ya, 2 kulitnya. 1, 2. Nah, jika dibandingkan dengan golongan yang lain, jadi saya tampilkan ini ya. Jadi ini semua dalam tabel periodik ini adalah golongan 4A. Jadi maksudnya ini semua golongan 4A pasti elektron valensinya 4. Karbon 4 elektron valensinya, silikon 4 elektron valensinya, germanium 4 elektron valensinya, semuanya 4. Nah, kenapa unsur lain tidak bisa membentuk rantai? Hanya karbon yang bisa, karena ini jari-jari atomnya relatif kecil. Nah, makanya silikon tidak terlalu membentuk rantai ya. Apalagi germanium, timah, apalagi timbal. Yang mampu membentuk rantai yang sangat banyak adalah karbon. Karena kenapa? Karena jari-jari atomnya relatif kecil. Ingat kalau atom karbon itu mempunyai 2 kulit. Sedangkan silikon 3 kulit. Germanium ada 4 kulit. Ya. 4 kulit. Timah 5 kulit dan seterusnya ya. Timbal 6 kulit. Ya, kenapa bisa saya tentukan begini? Karena kita kembali lagi di konfigurasinya ya. Kita lihat di silikon itu terletak di periode 3, berarti pasti dia 3 kulitnya. Nah, silakan dicek dulu di tabel periodik lagi kembali supaya mengingat. Nah, kalau dia berada di periode 4 berarti ada 4 kulitnya. Kalau dia berada di periode 5 berarti ada 5 kulitnya dan seterusnya. Nah, atom karbon terletak di periode kedua. Berarti 2 kulitnya. Artinya jarak dari inti ke kulit terluar itu kecil kalau karbon, kalau unsur karbon. Makanya ikatannya kuat karena sangat dekat dengan inti. Makanya atom karbon mampu membentuk rantai yang panjang.
jika dibandingkan dengan silikon, germanium, timah, timbal. Apalagi unsur yang bukan elektrovalensinya 4. Selain dari elektrovalensinya 4 itu sangat sulit membentuk rantai terpanjang ya. Kemudian khas yang ketiga, mampu membentuk rantai atom C. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya katakan bahwa ciri khas atom karbon, dia mampu membentuk atom C. Jadi nanti kita lihat ada atom karbon yang begini bisa membentuk panjang. Apalagi di tempat-tempat biologi ya, tempat-tempat hidup. Pada organisme itu banyak sekali atom karbonnya, makromolekulnya. Nah, ada yang panjang, ada juga yang sederhana nanti. Ya, harus 4 tangannya ya. Begini, ada yang panjang-panjang. Karena alasan ini ya. Jadi sekali lagi ya. Karena kenapa dia mampu membentuk atom C terpanjang? Karena elektrovalensinya 4. Kembali, kenapa dia mampu membentuk rantai atom C yang panjang? Karena memiliki 4 elektron valensi. Nah, sekarang kalau dibandingkan silikon juga 4 elektrovalensinya, germanium juga 4 elektrovalensinya, Sn juga 4 elektrovalensinya, Pb juga 4 elektrovalensinya. Nah, kenapa hanya karbon saja? Karena jari-jari atomnya relatif kecil. Jika dibandingkan yang antara atom yang 4 elektron valensinya, yaitu golongan 4A. Makanya rantai atom C, atom karbon mampu membentuk rantai atom C yang terpanjang. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang alkana, alkena dan alkuna. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah atom karbon ini mampu membentuk ikatan kovalen tunggal, bisa juga ikatan kovalen rangkap 2, dan bisa juga ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kayak contohnya begini ya. Ini kalau ada yang begini ya. Anggaplah ini ada H ya, anggaplah H. Jadi ingat harus 4 tangannya atom C. Ini yang harus kita ingat. Ini kalau ikatan antar atom C-nya tunggal ya. Nah, ada juga senyawa nanti didapat ikatan antar atom C-nya rangkap 2 begini. Ya. Begini, ada nanti yang bentuk begini kita dapatkan. Nah, rangkap 2 begini bentuknya. Jadi karena rangkap makanya hanya berkurang ya. Yang tadi ini yang tunggal hanya ada 6. Saya ambil sampel saja H dulu ya. Karena nanti kebanyakan kita berhadapan dengan unsur H juga ikut nanti. Kalau kita masuk di senyawa hidrokarbon. Saya ambil sampel H juga. Saya ambil dulu H. Bisa saja unsur lain juga ya. Nah, coba kita lihat di sini kalau dia tunggal hanya ada 6 ya. Kalau dia rangkap 2 hanya ada 4. Kenapa bisa? Karena sekali lagi saya bilang atom C harus 4 tangannya. Harus 4 naikat. Harus terbatas tangannya ya, tidak bisa lagi ditambah di sini 1. Kalau ditambah lagi 1 berarti 5. 1 2 3 4 5. Jadi makanya tidak bisa. Harus 4. Ya, makanya kalau dia rangkap 2 pasti otomatis kalau dia saya mau tambah H di sini pasti berkurang hanya jika dibandingkan yang tunggal. Nah, kalau saya buat lagi yang rangkap 3-nya begini, ya, pasti hanya tinggal 1. Ya, begini kalau dia rangkap 3. Nah, 4 kan? Nah, misalnya atom C ini 1 2 3 4. Atom C yang di sini 1 2 3 4. Ya. 4 kan? Saya ulang ya. Saya lihat lagi di sini 1 2 3 4 atom C di sini. Atom C di sini 1 2 3 4. Nah, berarti betul. Ini juga betul tadi sudah kita hitung. Atom C yang di sini yang tunggal kita harus hitung dulu apakah ini benar atau tidak. 1 2 3 4.
Atom C yang di sini yang 1, 2, 3, 4. Ya, berarti semuanya sudah 4 tangannya istilahnya. Maka sudah benar ya begini. Jadi sekali lagi ini khasnya juga. Antar sesama atom C-nya dia bisa membentuk ikatan tunggal. Ini tunggal, bentuk tunggal. Rangkap 2 bisa juga dalam bentuk rangkap 2 dan rangkap 3. Inilah ciri khas, salah satu ciri khasnya juga yang terakhir. Kemudian selanjutnya lagi tentang kedudukan atom C dalam senyawa hidrokarbon. Jadi ada dibilang istilah atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Ya. Apa itu atom C primer? Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Nah, ingat. Jadi dikatakan atom C primer jika ada atom C nanti yang mengikat satu atom C lainnya. Nah, kalau sekunder sama ya, hampir sama definisinya. Atom C yang mengikat tapi dia dua atom C lainnya. Kalau sekunder. Nah, kalau tersier atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kalau kuaterner otomatis dia atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Nah, jadi coba nanti itu ada biasa ada soal yang kita disuruh untuk bagaimana menentukan atom C primer bagaimana, yang mana, atom C sekunder bagaimana, atom C tersier bagaimana, dan atom C kuaterner misalnya. Misalnya ada soal begini ya. Saya ambil sampel di sini. Coba saya lihat. Ini coba perhatikan dulu. Nah, misalnya ada soal tentukan. Jadi ini senyawa ya, ini senyawa hidrokarbon. Salah satu bentuk senyawa hidrokarbon yang ini tadi dia bisa berbentuk panjang ya. Banyak sekali C-nya. Nah, biasanya misalnya ini soal ditanyakan tentukan yang mana atom C primer. Nah, kita lihat nih atom C primer. Kita kembali ke definisinya. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Nah, coba kita lihat yang mana di sini kira-kira atau yang mengikat satu atom C lainnya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, satu ya. Makanya ini atom C primer. Nah, atom C primer itu ciri-cirinya dia di ujung ya. Dia di ujung. Anggaplah simbolnya itu atom C primer dia kotak. Ya, dia primer kotak. Primer. Nah, saya kasih kotak ya. Nah, coba kita perhatikan ini dulu. Berarti ini dia mengikat 3 atom H, sisanya dia mengikat 1 atom C. Makanya ini adalah primer. Yang ini primer karena dia mengikat 1 atom C, sisanya 3. Ingat, sekali lagi atom C harus 4 yang mengikat atau harus 4 tangannya. Nah, kita cari lagi atom C yang mana lagi. Nah, ini lagi ya. Nah, mana lagi? Atom C primer ini lagi. Dapat. Mana lagi ya? Ini lagi ya, atom C. Ya, ciri-cirinya biasanya dia bentuk kayak CH3 ya. Bisa juga untuk cepatnya. Nah, CH3. Tidak lagi ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Jadi ada di dalam senyawa ini ada 5 atom C primer. Ada 5 atom C primer. Sekarang atom C sekunder. Nah, kita kembali ke definisinya dulu di sini. Atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Nah, kita cari
Anggaplah simbolnya sekunder ya. Simbolnya sekunder segitiga. Sekunder. Ya oke lah, bisa saya kasih warna merah lah, mungkin bagus. Supaya bisa terlihat jelas. Ya. Sekunder. Jadi sekali lagi dia mengikat dua atom C lainnya. Cari dulu. Ya, biasanya ini ya. Ya, ini contoh ya, ini C. Yang dua tangannya dia ada ikat H, makanya sini H2. Nah, sisanya yang tangannya yang dua lagi ikat untuk atom C. Nah, coba lihat satu di sini. Makanya ini atom C primer karena yang dia sudah mengikat dua atom C lainnya, harus dua. Nah, mana lagi? Nah, ini lagi ya. Ya, ini lagi. Sorry, dia harus segitiga ya. Saya segitiga tadi. Sorry. Segitiga ini juga ya, ini juga jelas ya. Ini atom C 1, ikat atom C 2. Sisanya atom H, berarti dia mengikat dua atom C lainnya. Ya, segitiga. Ini juga ya. Ya, kayaknya agak banyak ini atom C primer. Nah, ini juga banyak. Ya. Masih ada lagi? Nah, kira-kira tidak ada ya. Ya, sudah ada, tidak ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 juga atom C sekunder. Itulah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang atom C tersier. Atom C tersier. Misalnya anggaplah dia bentuknya bulat ya. Dan warnanya warna kuning misalnya. Tersier itu, atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, kita lihat di sini 3 atom C lainnya. Mana ya? Kalau ini 4, berarti ini ya 3 atom C lainnya. Jadi bundar. Ya, masih ada? Tidak ada ya? Ya. Jadi hanya ada satu saja. Satu. Kemudian yang quaterner, ya, quaterner ada berapa? Anggaplah dia bentuk love misalnya. Tidak apa-apa love ya, karena tidak ada lagi simbol yang lain. Ya, ternyata sisa satu yang belum ada di sini ya. Makanya ini pasti atom C quaterner karena dia sudah mengikat 4 atom C lainnya. Nah, ciri-cirinya itu atom C quaterner dia tidak mengikat H lagi. Tidak ada MiH-nya. Ya, tidak ada MiH-nya. C saya ikat semua. 1, 2, 3, 4. Jadi quaterner juga jumlahnya 1. Ya, jadi begitulah caranya untuk menentukan bagaimana menentukan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaterner. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini bagan ya, ini bagan hidrokarbon. Jadi nanti setelah ini kita akan masuk belajar tentang hidrokarbon. Jadi ini bagan tentang pembagian senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu ada dua bentuk ya. Ada yang bentuk alifatik dan ada yang bentuk siklik. Nah, bentuk siklik itu berarti dia masuknya melingkar. Ya, sorry saya hapus dulu ya, warna hitam dulu. Ya, jadi siklik itu dia maksudnya bahasa lain tertutup. Dia tertutup. Jadi bentuknya dia begini. Dia melingkar, dia tertutup begini. Jadi ada nanti atom karbon misalnya begini. Contoh saja ya. Tertutup. Ya, jadi tertutup ya. Nah, ini pasti hanya 2. Ini hanya 2. Ini hanya 2. Ini pasti hanya 2. Kenapa hanya 2? Karena ingat, atom C harus mengikat 4. Harus mengikat 4. Karena sudah ada 2 ini mengikat atom C di sini. Ini juga mengikat atom C, makanya sini H2. Sisanya 2. Saya contoh saya sambil H saja ya, supaya lebih mudah. Nah, ini juga atom C di sini 4 ya. 1, 2 tambah 2 hanya tambah 2 H jadi 4. Ini juga. Nah.
Itu kalau siklik. Kalau alifatik itu maksudnya adalah dia memiliki rantai tertutup. Tertutup. Sorry. Dia terbuka, sudah tadi tertutup ya. Dia terbuka. Siklik tadi rantai tertutup ya. Maksudnya ini tertutup. Kayak dia membentuk kotak ya. Kalau ini bisa saja juga lingkaran nanti. Kalau alifatik itu terbuka. Nah, contohnya begini. Ada nanti atom C begini. Nah, dia tidak tertutup, bisa saja begini, bisa. Nah, ini contohnya alifatik, dia terbuka, dia tidak ada hubungannya. Ada ujung, ada ciri-cirinya alifatik pasti ada ujungnya. Apakah di sini ujungnya atau di sini atau di sini. Sedangkan siklik tidak ada ujungnya karena berhubungan, melingkar, membentuk apa ya? Membentuk kotak sini ya. Terhubung dia. Jadi ini pasti kita bisa tentukan hanya ya. Di sini hanya 3 pasti. Karena kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, atom C 4 harus meningkat. Makanya karena ini atom C baru 1, makanya harus di sini hanya 3 begitu. Ini pasti hanya 3 ya. Hanya 3. Di sini atom C harus berapa H di sini? Ada mina pakai 1, ada mina pakai 2, 3. Berarti harus 1 H di sini. Ya. Kalau di sini ada mina pakai 2, berarti di sini harus hanya 2. Nah, nanti lagi kita akan belajar di slide selanjutnya tentang bagaimana itu senyawa hidrokarbon. Nah, terus yang kita pelajari dulu pada kesempatan ini adalah tentang alifatik. Kita belum belajar tentang siklik ya, belum. Nah, nanti ini siklik aromatik ini dipelajari di kelas 3 tentang benzena ya. Benzena. Kelas 12 maksudnya ya, kelas 12. Kelas 12. Alifatik itu kita pelajari di kelas 11. Ya, nanti ada jenuh, yang jenuh dan tak jenuh. Inilah nanti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Saya sengaja tampilkan bagian ini supaya tahu polanya bagaimana sih itu senyawa hidrokarbon, bagaimana bentuk-bentuknya supaya tidak melenceng. Jadi yang kita pelajari dulu adalah alifatik ya. Kita tidak mempelajari siklik. Jadi fokus dulu saja ke alifatik untuk kelas 11, yaitu yang alifatik ada 2 bentuk, ada dalam bentuk jenuhnya dan ada bentuk tak jenuhnya. Oke. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kami sampaikan tentang kekhasan atom karbon. Silakan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang alkana, alkena, dan alkuna. Di situ juga kita mempelajari tentang bagaimana menentukan tata namanya, isomernya. Kemudian setelah itu sekali lagi saya ingatkan adalah reaksi-reaksinya bagaimana. Oke. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan dikoreksi, dikritik, dan sarannya jika ada kesalahpahaman tentang apa yang kami sampaikan. Kalau memang kami ada yang salah, bisa diucapkan di komen, di like juga, subscribe juga ya. Ya, mungkin itu saja. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.